Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 23 Surakarta, ini mumpung sedang berkumpul banyak sekali di sini di room yang kegiatan PPK juga insya Allah sudah bisa bergabung dengan kita. Baru saja selesai, ini tadi saya tutup. Bapak Ibu, mohon maaf pada siang hari ini selain sudah disampaikan sosialisasi mengenai latihan ujian yang dilakukan 22 tanggal 22 juga memiliki sebenarnya ya kewajiban ya ini sebenarnya ya menyampaikan informasi mengenai hal yang sedang tidak ada kewajiban kita melaksanakan diri yang informasinya dengan terima saat ini adalah kalau di level atau jenjang pun tidak ada ini kali ini Bu Iska yang telah mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimal, kami telah menyelesaikan BIMTEK kira-kira 3 minggu yang lalu. Jadi dari kami meng-share apa yang kami pelajari, kemudian harapannya adalah Bapak Ibu guru semua untuk lebih bisa mendapatkan pendalaman materi dan pemahaman mengenai AN asesmen nasional yang bukan pengganti UN ya, ini adalah memang diselenggarakan untuk bukan siswa kelas 9, jadi malah justru di siswa kelas 8. Jadi ini bukan pengganti UN dan alangkah baiknya panjenengan semua juga mulai saat ini lebih memahami Sudah nih, sudah kelihatan. Kan berbagi layar kan. Oh, nggih sampun nggih. Ya. Ini saat ini saya diberi tugas sama Bu Herni untuk ya beberapa sudah terlihat. Ya, yang belum terlihat gitu. Survei dari PISA bahwa Indonesia itu ada di peringkat 72 dari 77 negara untuk kompetensi membaca. Kemudian di peringkat 72 dari 78 negara untuk bidang matematika dan 70 dari 78 negara untuk bidang sains. Nah, peringkat ini stagnan dari sampai 15 tahun terakhir. Cukup rendah dan nilai matematika dan sains di bawah rata-rata. Menilik hasil tersebut, pemerintah memerlukan reformasi asesmen guna peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, tersebut pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi tidak memberlakukan lagi ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional. Dalam hal ini, AN ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Jadi yang selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa AN itu bakalan menilai guru begini itu keliru ya Bapak Ibu. Pengertian asesmen nasional sendiri, nasional adalah program penilaian madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan dinilai siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas belajar mengajar dan iklim yang mendukung pembelajaran. Potensi yang harus dikuasai siswa itu tujuan utamanya. Kompetensi yang harus dikuasai siswa. Terlebih lagi pada transformasi pendidikan era abad 21 ini, siswa butuh
kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan abad 21 itu. Kecakapan belajar, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk berkontribusi pada masyarakat. Ini kecakapan hidup abad 21. Nah, selain kecakapan hidup abad 21, kompetensi yang akan dinilai juga profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini hampir sama dengan PPS selama ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, tapi ada beberapa perubahan, ada hal yang berbeda, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dampak mulia, kemudian mandiri, ditambah ada bernalar kritis, berbineka tunggal, bergotong dan kreatif. Pelayan AM dari terapan hidup dua Pancasila. Kemudian apa sih manfaat nasional ini? Manfaatnya di sini ada kami tuliskan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah, kemudian dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dan daerah. Jadi AN ini nanti sekolah dapat seperti yang dulu setelah kita lakukan IDS itu Bapak Ibu, kita dapat mengulang lagi sistem kurikulum atau memperbaiki sistem kurikulum di sekolah kita seperti itu dari hasil AN ini. Kemudian instrumen asesmen nasional itu ada 3, meliputi asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter yang mengukur sifat, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Lah, jadi AKM itu merupakan bagian dari AN itu sendiri. Selanjutnya, kompetensi siswa tadi, kompetensi itu ada kompetensi kecakapan 21 dan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mengukur itu butuh asesmen nasional. Instrumen asesmen nasionalnya tersebut yaitu itu tadi AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini yang dinilai dalam AKM-nya sendiri. Ada asesmen literasi membaca, yaitu menggunakan, mengevaluasi, jadi ada diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengkaji dan dapat kualitas mendasar yang diperlukan siswa yaitu literasi membaca tadi dan literasi numerasi. Kemudian literasi membaca erat kaitannya dengan kemampuan siswa ya untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan meredaksi teks tertulis. Sedangkan adalah kemampuan siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, kata, dan alat. Penilaian AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam dan tidak hanya sekedar penguasaan konten. Jadi tidak hanya sekedar siswa itu menguasai ada. Bagaimana siswa itu ke dunianya sendiri gitu, Bu. Penilaian kompetensi AKM ini meliputi keterampilan berpikir logis, sistematis, kemudian keterampilan benar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari,
Kemudian keterampilan memilih dalam mengolah informasi. Ini penilaian kompetensi AKM. Kemudian perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten yang selama ini saya sendiri juga masih melakukannya. Yaitu kalau berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan konten berpusat pada materi. Kemudian kalau kompetensi itu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dan penerapan konsep, pembelajaran dengan konteks kompetensi itu sendiri. Lah, sedangkan pembelajaran berbasis konten tadi selain berpusat pada materi, juga belajar untuk cakupan materinya saja. Pokoknya KD ini penting rampung, urusan bocah mudeng ramudeng urusan KD pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kemudian orientasi pada nilai akhir. Itu kalau pembelajaran berbasis konten. Kemudian selanjutnya, perbandingan asesmen nasional sendiri dengan ujian nasional. Kriteria perbandingannya di sini ada tujuan pelan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Asesmen nasional sendiri itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadinya yang dievaluasi itu mutu satuan pendidikan tersebut. Tetapi kalau untuk ujian nasional, mengevaluasinya itu mengevaluasi siswa. Kalau asesmen nasional tadi mengevaluasi keseluruhan, kalau ujian nasional itu hanya siswa itu sendiri. Kemudian jenjang penilaian itu mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan sederajat. Kemudian keterangan jenjang dasar dan menengah, paket A, paket B, paket C itu. Kalau ujian nasional hanya SMP, SMA, dan SMA. Kemudian level siswa yang mengikuti tesnya ini juga berbeda. Kalau asesmen nasional itu kelas 5, tingkat 5, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan ujian nasional dilakukan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian subjek siswa, kalau asesmen nasional itu menggunakan metode survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan ujian nasional itu sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kalau asesmen nasional itu ada pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat hanya untuk matematika SMA dan SMK. Maaf. Kompetensi sasaran penilaiannya juga berbeda. Kalau asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian kalau ujian nasional, sasaran penilaiannya itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Kita lanjutkan. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional kalau pelaksanaan sama dengan UN, yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kemudian peserta KM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu untuk SD dan paket A, hari pertama itu tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua itu tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar.
Untuk SMP dan paket D, tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit, kemudian survei karakter dan survei selanjutnya. Soalnya sudah disinggung sebelumnya, yaitu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kriteria tadi sudah ada di sana, mau diambil dari kelas 15, kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian komponen AKA literasi membaca. Nah, kalau membaca itu kontennya berisi dari teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk konten, yaitu untuk materinya, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Proses kognitifnya, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks dengan antar individu dan budaya, ya, kemudian saintifik. Selanjutnya, KM ini dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Itu juga dengan hasil AKM ini, hasil rendah hasilnya, sebut perlu intervensi khusus. Itu murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang dalam interpretasi sederhana. Kemudian setelah yang itu besar, yaitu murid yang mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Nah, setelah itu apa menggambarkan biasanya serat mati yang sama. Kemudian cara formalnya instruksional semua pemula. Kemudian struktur belajarnya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program terstruktur. Pendekatan untuk anak perlu intervensi khusus ini yaitu training atau pelatihan intensif. Selanjutnya, untuk tingkat dasar, siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah saat mereka merasa nyaman. Kemudian cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Kemudian struktur belajar yang dianjurkan, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan yang perlu, coaching, simulasi, atau pemecahan masalah, sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Untuk dasar, kemudian untuk yang cakap, Bapak Ibu dapat membaca di slide ini juga. Selanjutnya, ada tingkat mahir. Ini
Cukup sekian apa presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya waktu kami kembalikan ke Bu Herni. Terima kasih Mbak Iska. Sudah banyak sekali yang bisa diperoleh Bapak Ibu guru. Kalau gambarannya lebih jelas lagi nanti akan bisa panjenengan semua dapatkan jika dalam program guru belajar seri AKM ini ya. Nanti di sesi akhir ada tutorial bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengikuti program guru belajar ini melalui SIM PKB yang akan disampaikan Bu Atin. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal dari materi yang diberikan di share screen. Mas ya. Bapak Ibu sambil menunggu Pak Yuda. Bagaimana Bu Atin? Sebenarnya ini Kirim PDF-nya, bukan pokoknya biar. Ditunggu Bu. Oke. Bapak Ibu, jenengan mengikuti program guru belajar seri AKM ini akan banyak hal yang panjenengan dapatkan. Selain materi, memang diberikan materi, tetapi di awal akan ada pretest terlebih dahulu. Jadi seberapa pemahaman Bapak Ibu terhadap AN dan AKM. Nah, ini kan sudah diberikan pengimbangan bayangan ya untuk menjawab pretest seperti apa. Kemudian di antara proses-proses juga ada kuis. Ada beberapa tahapan kuis yang nanti diakhiri dengan post test. Tetapi di tengah jalan setiap akan berganti materi, nanti Bapak Ibu harus melakukan refleksi belajar. Jadi cukup ditulis saja, nanti lebih tutorialnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Atin. Nah, sementara ini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu tugas. Jangan khawatir, yang namanya BIMTEK itu kan memang biasanya ada produk. Nah, Bapak Ibu akan berlatih membuat oleh sistem. Jadi ditawarkan sudah bisa share screen belum Mas Yuda? Mas Yuda baru proses. Terpental ya ini tadi. Nah, ini sudah muncul, mohon maaf tadi saya terpental dari room. Ini adalah salah satu tugas Bapak Ibu ketika mengikuti BIMTEK guru belajar, yaitu membuat latihan soal. Jadi ini salah satu, langsung saja Mas Yuda, ditarik ke bawah. Contoh teks 1, jadi ada 2 teks, hati-hati karena PDF ini. Dari teks 1 itu naik. Nah, ada bacaan yang disediakan di sana, ada bacaan terdiri dari dua halaman, jadi ini Bapak kunjungi Museum Tekstil dari member NCT Dream Belajar Membatik ini, ada sebuah wacana teks yang kemudian harus dibaca oleh peserta. Lanjutnya Mas. Kemudian dari teks tersebut
peserta BIMTEK diharap membuat soal. Dilanjutkan ke berikutnya. Nah, ini ada teks 1 lanjutan. Jadi di situ ada 2 teks yang memang harus dibaca ya. Nah, ini melatih anak-anak kita nanti, siswa-siswa kita untuk berlatih memang harus mau membaca teks. Kemudian peserta akan diminta untuk membuat soal 3 tipe, yaitu tipe soal benar salah, itu soal yang saya buat. Jadi dari teks tadi saya membuat soal, contohnya untuk benar salah itu salah satu alat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan batik itu ada ranting. Apakah jawaban itu pernyataan itu ada di bacaan? Tidak ada. Jadi untuk AKM soal literasi itu tidak boleh ada jawaban secara langsung berdasarkan teks. Jadi di situ itu tidak di teks tadi tidak dikatakan bahwa pembuatan batik itu menggunakan canting, tetapi di dalam paragraf itu ada info-info yang nyinggung-nyinggung tentang canting begitu. Nah, dari situ itu nanti peserta didik kita itu akan berlatih berpikir. Jadi menggunakan kemampuan berpikirnya itu untuk menjawab benar salah, bukan sekedar hanya berdasarkan teks saja, tapi berdasarkan dia betul-betul memahami menggunakan proses berpikir untuk bisa menjawab. Kemudian tipe soal pilihan ganda itu juga begitu. Jadi stem soalnya adalah diberi stimulus teks tadi, kemudian di situ saya mencoba membuat pernyataan yang benar mengenai batik di Indonesia berdasarkan bacaan di atas adalah itu juga hasil menyimpulkan. Tidak ada yang pernyataan A, B, C, D itu bahkan ini jawabannya yang benar itu batik pertama yang dibuat di Indonesia itu berusia 1120 tahun. Jawabannya itu C, tetapi kalau dilihat di teks itu sebetulnya pernyataannya tidak bilang secara langsung bahwa batik pertama di Indonesia itu usianya 120. Tapi ini adalah hasil dari sebuah penyimpulan. Jadi anak meskipun tipenya soal pilihan ganda, dia tetap harus menggunakan proses berpikirnya. Contoh berikutnya adalah tipe soal isian. Jadi monggo soal berikutnya yang ketiga, soal isiannya dari teks 1 tadi, contoh soalnya adalah memanfaatkan batik sebagai blangkon merupakan salah satu bentuk pemanfaatan batik selain sebagai pakaian. Jadi blangkon itu sebetulnya tidak begitu disinggung-singgung di teks itu. Tapi kita mewacanakan. Blangkon adalah aksesoris penutup kepala yang sering dikenakan oleh laki-laki Jawa dengan bahan baku berupa kain dengan berbagai motif. Menurut pendapatmu, apakah blangkon memang lebih menarik jika dibuat dari kain batik? Berikanlah penjelasan. Nah itu kalau tidak baca dulu tidak akan bisa membuat siswa itu bisa merumuskan jawaban dengan baik, bisa kemana-mana itu ya. Nah, di sini batik itu motifnya memiliki motif dan warna yang beraneka ragam. Dan karena dia kain, karena dia dari kain, kan mudah dibentuk menjadi blangkon. Alasannya karena dia dari kain. Selain sebagai aksesoris yang khas, blangkon itu dibuat dari batik, yang dibuat dari batik itu juga akan menunjukkan kekhasan sebuah warisan budaya Jawa. Jadi mengkait seperti ini. Nah ini yang harus Bapak Ibu sebagai guru itu membiasakan siswa kita menjawab pertanyaan tidak tekstual berdasarkan teks yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah soal numerasi. Ini ada 2 soal. Saya memilih ada contoh teks dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik ini di sini siswa, Bapak Ibu sendiri aja kalau melihat itu harus mau membaca dulu apa sih itu variabelnya, yang sumbu X itu menunjukkan waktu, sumbu Y-nya menunjukkan kapasitas baterai dalam persen. Jadi harus berhati-hati, cermat sekali harus membacanya. Ini yang menjadi PR kita untuk melatih anak-anak cermat dalam membaca grafik, bukan sekedar membaca teks. Jadi di sini ketika awal waktu 0 menit itu sudah menunjukkan baterainya itu sudah 40%. Hati-hati di sini, jangan sampai ketika membaca seperti ini baterai itu selalu dalam keadaan 0. Kalau di teks tersebut baterai dalam keadaan 40% sampai kemudian harus bisa menganalisis di grafik tersebut ketika 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 sampai dengan 30 menit itu mencapai kapasitas baterai sampai 100%. Nah, ini pemahaman grafik dulu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ketika juga melatihkan numerasi kepada siswa-siswa kita, ya ditampilkan tidak sekedar
harus mengandalkan rumus, tapi juga anak-anak terampil dalam membaca grafik. Nah, dari ini saya membuat soal untuk yang benar salah itu adalah kebablasan. Oh ya, ke bawah. Contoh soalnya. Oke. Kebablasan apa ya? Naik. Iya, naik lagi. Oke. Di bawahnya ada soal kah? Atau saya belum. Di bawahnya langsung itu. Oh iya, saya maaf. Aduh, terlewat. Nanti Bapak terbaru di kepanjenengan. Siapa tahu kalau memang benar-benar ini saya kan aku mengikuti program ini karena rugi ini kalau tidak ikut. Soalnya itu saya menampilkan menanyakan yang ditekan satuannya itu dalam apa tadi Mas, coba dilihat, dalam persen, dalam waktu menit. Itu saya minta juga supaya siswa itu bisa menjawab soal isian, kita menanyakannya dalam bentuk satuan detik. Oke. Mohon maaf sekali ini malah kelupaan screenshot untuk yang jawabannya benar salah. Nanti jangan khawatir, materinya akan saya bagikan. Nah, Bapak Ibu, dari contoh. Kemudian yang ditampilkan tadi, yang di ke bawah-bawah itu tadi, kelewat malah ya. Sayang sekali tadi. Ini adalah contoh teks seperti ini. Ada bacaannya panjang sekali, saya tunjukkan ini. Ada bacaan yang sampai 3 halaman ini. Jadi harus dibaca betul-betul, kemudian dari wacana ini itu nanti akan ada rumusan soal yang harus dibuat oleh guru, kemudian siswa itu kita latihkan untuk menjawab soal sesuai tipe untuk asesmen nasional, yaitu meliputi pilihan benar salah, pilihan ganda, dan isian. Itu harus dibiasakan sekali. Nah, ini juga salah satu contoh numerasi, ada tabel yang harus dipahami, daftar harga diskon. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan soal-soal literasi numerasi itu tidak jauh-jauh dari hal yang berbau sehari-hari, tidak sekedar tadi di awal disampaikan oleh Bu Iska bahwa ini adalah materinya itu adalah untuk melatih siswa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi sehari-hari. Jadi kalau menghitung diskon, menghitung dari harga-harga yang ada itu kan kadang-kadang diskon itu kan ada yang 25 ditambah 10%, 30 ditambah 50%. Nah, kalau di toko 1, 2, 3 itu diskonnya dibunyikan seperti itu, dengan terbiasa bernumerasi, maka akan bisa memutuskan dengan cepat belinya enaknya di toko mana. Yang paling murah dari diskon-diskon yang ditawarkan itu. Nah, ini adalah bekal kehidupan di masa yang akan datang. Jadi inilah kenapa AN itu dilakukan, karena kita tidak lagi berpusat pada kompetensi untuk capaian hasil belajar siswa, tetapi kita berpusatnya pada kompetensi, bukan terhadap kontennya saja. Oh, itu matematika caranya menghitung persentase seperti ini, bukan. Tapi itu kan hanya konten berhitung matematis. Yang kita tuju dengan AN ini, dengan hanya AKM literasi ini, maka siswa itu dalam kehidupan sehari-harinya juga akan terbiasa dengan bernumerasi. Untuk materi berikutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Iska. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak kita nanti sudah mengikuti AN di kelas 8 kalau SMP, itu nanti akan dilakukan pelaporan hasil asesmen nasional. Bukan mempengaruhi siswa itu nanti lulus atau tidak, tetapi untuk mengukur kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di Indonesia yang diambil dari seluruh satuan pendidikan yang siswa-siswinya ambil sampling untuk sebagai peserta AN. Nah, seperti itu, maka kita sebagai guru juga harus bersiap mengupgrade diri supaya kita sendiri juga terbiasa berliterasi dan bernumerasi. Nah, Bapak Ibu guru nanti yang sudah pernah mengikuti simulasi tahun kemarin itu, apakah Anda dalam kategori intervensi khusus, anak-anak yang harus diintervensi secara khusus, ataukah dia dalam tahap dasar, ataukah masih dalam tahap dasar, ataukah masih dalam tahap yang sudah cukup
Dan bahkan ada siswa-siswa kita yang mungkin sudah mahir. Nah, itu yang akan dipetakan dari asesmen nasional. Jadi siswa sendiri sebetulnya tidak bermasalah. Dan dari pusat sudah dibuat disarankan untuk sekolah tidak perlu lalu bersiap-siap seperti ketika akan ada ujian nasional. Jadi kita bersiapnya ya dari awal ini. Bersiap untuk melaksanakan pembelajaran yang bisa mendukung siswa-siswi kita akan bisa mengikuti AN dengan baik. Karena ini sebuah pemetaan. Nah, ini Bapak Ibu nanti secara nyatanya akan ditunjukkan oleh Bu Atin. Yang saya matur tadi ada refleksi topik. Setiap topik ada refleksi. Bapak Ibu tinggal menulis refleksi hasil belajar saya selama materi ini apa. Kemudian ada kuis konsep. Nah, ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara online. Tidak banyak, hanya 10. Kemudian ada asesmen pra, ini pretest. Ini pretestnya di awal. Biar nilai kita tidak bagus dulu, tidak apa-apa. Kemudian nanti akan dilakukan asesmen pasca program BIMTEK ini. Kalau sudah lulus, jadi KKM-nya 70 ya, tidak boleh kurang dari 70, nggak lulus nanti. Nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam dari kementerian. Selain itu, Bapak Ibu, saya mohon partisipasi panjenengan selain demi anak-anak siswa kita, peserta didik kita, demi upgrade diri kita juga untuk nama baik sekolah. Karena dari kegiatan ini, sekolah kita, jika pengimbasan yang peserta yang mengikuti program ini banyak, sekolah akan mendapatkan piagam penghargaan dari kementerian. Demikian Bapak Ibu untuk tutorialnya. Saya langsung menuju ke Bu Atin. Monggo Bu Atin dilanjutkan. Matur nuwun wadhalipun Bu. Ya, mungkin saya tidak sebanyak beliau-beliau berdua karena nggih mendadak sekali semalam. Jadi persiapan saya mungkin sedikit sekali, tapi semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan ketertarikan kepada teman-teman untuk mengikuti program BIMTEK AKM ini. Karena dari semua program guru belajar yang masih terbuka itu adalah yang AKM, BIMTEK AKM. Dan ini waktunya tadi saya lihat untuk pendaftaran ini masih sampai dengan 23 Februari. Jadi masih ada waktu. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mengikuti BIMTEK AKM. Ini untuk presentasi saya. Sedikit saya nanti membahas dalam proses sebentar ya. Ini adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi komponennya tadi sudah dibahas dari Mbak Iska. Ada 2 komponen mendasar yang diukur dari AKM, yaitu yang pertama adalah literasi membaca, kemudian numerasi. Saya membahas untuk literasi dan numerasi, tadi sudah disinggung Mbak Iska. Jadi saya bahas langsung ke levelnya. Dalam terambah itu nanti siswanya 2 level pembelajaran, yaitu level pembelajaran 1 untuk kelas 7 dan 8, kemudian ada level pembelajaran 2 untuk kelas 9. Nah, ini yang baru saya dapat, baru pengertiannya itu, pembedaannya seperti apa, nanti bisa dipelajari kalau penjenengan mengikuti BIMTEK ini. Kemudian untuk numerasi yang dibahas ini nanti terdiri dari bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, ada aljabar, dan data ketidakpastian.
Ini mungkin pada saat zaman kita sekolah dulu mengingat-ingat kembali, karena kemarin pada saat ikut Bintek pun soal seperti ini sedikit-sedikit juga keluar, jadi kita harus belajar membacanya dulu, memahami, baru bisa menjawab. Nah, bagaimana cara mengikuti Bintek Guru belajar seri asesmen kompetisi minimum? Yang pertama, penjenengan harus mempersiapkan akun yang kemarin sudah di-share dari MGMP, Jadi gunakan user dan kata sandi dari akun SIM PKB. Kalau ada yang terlupakan, bisa menghubungi MGMP masing-masing. Kemudian cara melakukan pendaftarannya adalah pertama kita masuk dulu ke link gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, dari tampilan ini nanti kita bisa memilih yang belajar. Nah, setelah kita masuk, nanti akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tinggal penjenengan memasukkan SIM PKB penjenengan. Contohnya kalau di sini yang belakangnya ada guruku.id. Nanti ada usernya, kemudian kata sandi itu ada di lembar yang dibagikan oleh Ketua MGMP biasanya, Kemudian setelah kita masuk, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari web guru belajar. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah masa pandemi COVID, kemudian pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan kompetensi minimum. Tetapi yang ketiga, yaitu masa pandemi COVID, kemudian pendidikan keterampilan hidup, dan pendidikan inklusif, itu sudah penuh. Yang masih terbuka itu tinggal asesmen kompetensi minimum. Di sini manfaatnya, ketika nanti penjenengan ikut, yang pertama adalah penjenengan bisa mendapatkan sertifikat 32 jam dari kementerian. Dan ini gratis. Selain itu, penjenengan juga bisa belajar dengan banyak orang. Mulai dari pengawas, guru, pasar, itu bergabung di situ. Jadi penjenengan akan mendapatkan pengalaman yang lebih. Oke. Saya lanjut ya. Nah, nanti setelah kita masuk ke web ini, yang kita pilih adalah asesmen kompetensi minimum. Pada klik pada selengkapnya, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini di sini penjenengan bisa memilih jadwal yang bisa disesuaikan dengan waktu senggang penjenengan. Di sela-sela mengajar, mungkin dari rumah juga bisa dilakukan. Bahkan mungkin saya dengan Bu Herni itu kilat sekali. Dalam 1 hari kami bisa selesai. Secara normatifnya dilaksanakan 3 hari. Pakai jeda. 14 sampai 18 waktu itu kita 18 tok ya. Dablek. Terlupakan, Bu. Saya 3 jam tok saya. 3 jam di lembur. Hanya 3 jam. Saya dari pagi sampai malam itu. Jeda. Oh iya tuh Bu. Saya diingatkan Bu Herni baru kemudian saya selesaikan. Injury time Bu, injury time jam 20 lebih 56 menit
post selesai. Iya. 1 hari baru selesai. Nggih. Manfaatnya Berarti lagi banyak sekali Bapak Ibu, karena banyak sekali pengetahuan yang ternyata baru bisa kita dapatkan dari situ. Nah, ini jadwalnya, jadi nanti ketika penyerahan masuk akan ada pendaftaran. Ini masih ada waktu sampai dengan 23 Februari 2021. Kemudian bingteknya, ini sudah ada jadwalnya masing-masing. Nanti penjaringan bisa memilih jadwal yang penjaringan kehendaki. Nggih. Kemudian ada satu lagi yaitu pengimbasan. Apa yang kami bertiga lakukan di sini sebetulnya adalah pengimbasan. Jadi kami memberikan sosialisasi dari materi yang kemarin kami dapatkan, disosialisasikan kepada teman-teman kami yang berada satu kantor. Harapannya yang pertama adalah penjenengan bisa tertarik untuk ikut dan bisa memberikan pengetahuan, pengertian apa itu AKM. Oke. Untuk tampilannya, nah ini mohon maaf agak bureng karena saya sudah tidak bisa membuka lagi, sudah tutup, saya cari-cari ternyata dapatnya seperti ini, nggih. Jadi nanti penjenengan di situ harus menyelesaikan 45 soal. Jadi materi dan soal di situ harus diselesaikan atau 45 topik, nggih. Jadi di situ nanti ada di sebelah sini, ini isinya adalah topik-topik yang bisa kita pilih. Sebetulnya kita bisa melakukan acak, bisa kita pilih dari yang terakhir dulu atau yang di tengah, tetapi lebih baiknya kita mulai dari yang awal. Karena nanti bersambung. Itu seperti bersambung penjelasan dari bawaan yang ini, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang selanjutnya. Di sini nanti adalah materinya, tampilan materi ada di sini. Penjelasan bisa membaca dulu, karena materi diberikan dulu, setelah itu baru nanti mengerjakan soal dan refleksinya. Refleksinya itu penjelasan diberikan kritik saran atau kesimpulan dari materi yang tadi penjelasan pelajari. Nah, ini nanti tampilan terakhir ketika kita sudah bisa menyelesaikan sekitar 45 topik tadi atau 45 tema. Kita akan diberikan komplit, di sini sudah tertulis komplit. Nah, yang ini adalah tampilan tempat saya, nggih. Jadi setelah selesai ini kita akan tampil seperti ini. Tidak bisa lagi melihat materi atau soal yang kita kerjakan kemarin. Jangan lupa kalau pas proses di screenshot berarti kita kehilangan saya kehilangan datanya semuanya karena materi saya ambil, tapi saya tidak berpikir untuk menyimpan. Ternyata ketika saya mau mengimbas, saya juga bingung juga mencari materinya. Nah, di sini nanti penjenengan bisa mendownload sertifikat ada di sini. Kita bisa langsung mendownload dengan waktu, jadi nanti akan dikasih waktu tanggal berapa penjenengan bisa mendownload itu. Sebetulnya pengimbasan ini tidak berpengaruh terhadap sertifikat, tetapi pengimbasan ini bisa memberikan manfaat yang lain, pengetahuan kepada teman-teman. Kemudian ini sedikit saya tampilkan. Nah, ini adalah seperti tadi yang di Bu Herning, usahakan Bapak Ibu mengikuti AKM ini karena ini termasuk prestisnya sekolah, karena tampil di sini. Ini bisa kita lihat untuk SMP Negeri 23 Surakarta itu baru 4 orang yang tuntas bintek. Kemudian kita ada di peringkat 41. Bu Eni ikut ya, jadi? Bu Eni sudah ikut belum, Bu? Kemarin mau daftar, kemudian akunnya bermasalah. Ya itu yang 4 orang tapi siapa? sudah Itu sudah
Anjar kelihatannya Bu. Oh, Waktu itu Pak Anjar sudah selesai. Iya, Pak Anjar. kita ya, apa nyumbang suara Iya, kita. Ye, masih iya. masih Ayo Jadi yang juga tiga, lain Pak. itu karena kemarin di yang empat itu SKP saya 3 sama Pak Anjar. iya. Tak tulis Bu Erni ini target via penghargaan Bu. Oh, lah sampai 23 orang via penghargaan ya buatin ya. SKP-nya Ye, kalau bisa kan kita ada prestisnya terlihat di sini kita. Nah, ini kita bisa melihat SMP Negeri 2, SMP 19 itu sudah tuntas sekitar 10% Buatin. dalam. Tidak kelihatan saya nganu. Kelihatan. Oh iya, mohon maaf. Belum saya tampilkan, nggih. Mohon maaf, mohon maaf. Saya share lagi. Ini perlu sertifikatnya jenengan tampil ke ayu. Wak. Gimana nampilkannya nih, Mas? Iya, online. Ganti tab sih. Ini. Ya. Iya. Pindah tab. Sampun, Ayo, meh. Sampun. Nah, ini kita di web guru belajar Kemdikbud. Jadi tampilannya seperti ini, kelihatan sekali nama sekolahnya dan jumlah yang sudah mengikuti tuntas Bintek. Di 41. Jadi nih, ini SMP Negeri 23 Surakarta dengan tingkat ketuntasan 4 orang, nilai ketuntasannya 1343770. Niko, jadi diharapkan Bapak Ibu apalagi yang masih muda tapi sudah dapat akun belum, Yang CPNS itu yang CPNS kalau sudah bisa masuk SIM PKB itu wajib, Bu. Karena itu masa orientasi. Monggo kalau yang sudah mendapatkan akun silahkan mengikuti Bintek ini, dan Bapak Ibu guru yang lain dimohon untuk ikut karena ini prestis kita, karena kita disorot dari kementerian. Nah, ini peringkat-peringkat untuk Kota Surakarta keseluruhan. Jadi di sini ada SMK 9 itu tertinggi. Kemudian SMK 5, SMP Negeri 8. Bu. Siap. Ayo Bapak Ibu, nanti kami siap membantu. Kalau penjenengan kesulitan atau Mbak saya mau ikut, bagaimana? Monggo di install laptopnya, dipersiapkan akunnya. Nanti bisa di sini kami bantu. Saya Mbak Iska siap membantu ya Mbak. Siap sedia. Monggo. Biar nama kita juga bisa buatin naik peringkatnya. Itu tanggal-tanggalnya buatin. Tanggal. Oh, sebentar Bu. Biar dipilih teman-teman tidak harus catat ini. Bisa milih yang untuk angkatan 4 itu 19-23 Januari. Kalau nggak sanggup ya berikutnya lagi. Siap. Riko, ini ada angkatan-angkatan Ini masih kita sekarang tanggal 17 di angkatan 9. Monggo masih ada angkatan 10, angkatan 11. Penjenengan masih bisa memilih. Yang Mas pendaftarannya masih terbuka. Ngisor dewe. Kan bergarap tadi hari ini besok sudah mulai Bintek lagi. Oh iya. Daftarnya sekarang, ikutnya masih besok-besok timbang kebak. Bisa, enggak apa-apa. Monggo, masih sampai dengan 23 Februari. Lumayan 32 jam dari kementerian. Diakui. Gratis. Diakui. Karena kemarin info dari Ibu Kepala untuk sertifikat itu ternyata tidak semudah yang kemarin.
Jadi sertifikat itu harus dinaungi lembaga profesi Badan Diklat. nggih, Badan Badan Diklat, Diklat atau Badan Diklat, organisasi kementerian, profesi. organisasi profesi. Itu baru bisa diakui. Kalau dulu asal ada bunyi 32, kita pasti bisa. Sekarang tidak seperti itu. Nah, ini mumpung ada kesempatan bagus, gratis, penjenengan bisa mengikuti Bintek ini dan dapat sertifikat 32 jam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan ketertarikan kepada penjenengan untuk mengikuti Bintek AKM ini. Matur nuwun waktalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Erni. Monggo Bu. Terima kasih Bu Atin, Bu Iska atas peran sertanya ikut membawa SMP 23 untuk bisa lebih maju lagi. Bapak Ibu, monggo kita mari belajar bersama karena ini memang programnya guru belajar. Tidak ada kata terlambat, panjenengan semua untuk ikut belajar bersama karena dari waktu ke waktu itu ada saja yang baru, yang baru, yang baru. Dan kita jangan sampai tertinggal oleh yang baru-baru tersebut ya. Jangan khawatir nanti untuk workshop yang lebih lanjut, saya dan teman-teman tim sudah mempersiapkan proposal. Selain dari Bintek AKM dari kementerian, nanti dari sekolah juga akan mengusahakan kita belajar sungguh-sungguh bagaimana mempersiapkan siswa-siswa kita untuk mengikuti AN melalui workshop yang akan kita selenggarakan secara mandiri di sekolah. Bapak Ibu, mungkin hari ini untuk siang kali ini masih jam 3. Monggo kalau ada tanya jawab atau kalau misalnya memang akan ditutup, monggo Pak Edi bisa ditutup, bisa melanjutkan aktivitas yang lain.